Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya para mahasiswa? Mudah-mudahan pada pertemuan kali ini kita semua masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada pertemuan kali ini kita masih dapat mengikuti pertemuan kali ini. Para mahasiswa yang berbahagia, pada pertemuan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi pada statistik deskriptif. Sebelum kita melangkah kepada pembuatan tabel distribusi frekuensi, kita harus mengetahui dulu apa arti dari statistik deskriptif. Nah, di sini statistik deskriptif adalah pengolahan data untuk tujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi. Pada statistik deskriptif menghasilkan min, median, modus, kuartil, desil, persentil, varians, standar deviasi atau simpangan baku, serta diagram atau grafik. Sebelum kita melangkah lebih lanjut tentang tabel distribusi frekuensi, kita harus mengetahui dulu tentang persamaan statistik deskriptif untuk data kelompok. Karena untuk tabel distribusi frekuensi kita perlu atau harus tahu persamaan-persamaan tersebut. Yang pertama adalah min atau rata-rata atau rata hitung. Nah, di sini persamaannya adalah rata-rata sama dengan sigma FI kali XI per sigma FI. Di mana X seperti ini adalah X rata-rata atau rata-rata hitung atau rata. Sigma FI XI sama dengan jumlah perkalian data dengan tanda kelas. Sigma FI-nya sama dengan jumlah data atau sampel. Kedua, median atau nilai tengah. Nah, ini biasanya diurutkan dari terkecil ke terbesar atau sebaliknya. Nah, persamaannya ME sama dengan B plus P tengah N kecil min F besar per F kecil. ME-nya adalah median, B-nya adalah batas bawah di mana median akan terletak, terus N-nya adalah banyak data atau jumlah sampel, P-nya panjang kelas interval, F besarnya adalah jumlah semua frekuensi sebelum kelas median, F kecilnya frekuensi kelas median. Yang ketiga, modus atau nilai yang sering muncul. Persamaannya adalah MO sama dengan B plus P, B kecil B1 per B1 plus B2. Di mana MO-nya modus, B1-nya frekuensi pada kelas modus, atau frekuensi pada kelas terbanyak dikurangi frekuensi kelas interval sebelumnya. B2-nya frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval berikutnya. 4. Kuartil. Kuartil hanya ada 3, yaitu Q1, Q2, dan Q3. Posisi Q1 sama dengan 1/4 N. Q2 2/4 N, Q3 3/4 N. Dengan Q1 sama dengan B plus P, PQ1 min F besar per F kecil. Q2 sama dengan B plus P, PQ2 min F besar per F kecil. Q3 B plus P, PQ3 min F besar per F kecil. Di mana B-nya adalah sama batas kelas interval dengan frekuensi posisi kuartil 1, 2, 3. P-nya panjang kelas interval. PQ1-nya posisi kuartil 1. PQ2-nya posisi kuartil 2. PQ3 posisi kuartil 3. F besarnya jumlah semua frekuensi sebelum kuartil 1, 2, dan 3. F kecil jumlah frekuensi kuartil 1, 2, dan 3. Yang lanjut nomor 5, desil persentil. Desil persentil persamaannya sama dengan kuartil tadi. Bedanya kalau kuartil hanya 3, desil ada 9, persentil ada 99. 7 varian. Varian persamaannya alfa kuadrat sama dengan sigma FI XI min X rata-rata dikuadratkan per N min 1. Sedangkan standar deviasi atau simpangan baku adalah akar dari varian. Dari rumus-rumus itu, kita harus mengetahui juga sampelnya yang kita gunakan untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, di sini saya akan mencoba membuat tabel distribusi frekuensi dari sampel 30 mahasiswa yang mendapatkan nilai statistik. Ini setelah saya berikan soal ke mahasiswa, setelah saya koreksi,
ternyata si mahasiswa dari 30 tersebut ada yang mendapatkan nilai 34, 38, 68, 54, 47, 43, 45, 84 sampai yang terakhir di sini 52. Nah, di sini ada yang saya beri tanda merah yaitu 84 dan 22. Tujuannya untuk mengetahui 84 adalah merupakan nilai tertinggi dan 22 merupakan nilai terendah. Nanti nilai-nilai ini saya gunakan untuk mengetahui ujung atas dan ujung bawah pada tabel distribusi frekuensi. Dari soal ini, maka timbul pertanyaan. A. Buatlah tabel distribusi frekuensinya. B. Hitunglah nilai min, median, modus, kuartil, varian, standar deviasi, histogram, poligon, dan ojib. Maka di sini cara membuat tabel distribusi frekuensinya kita harus mengetahui langkah-langkahnya. Yang pertama, kita harus tahu banyak data. Nah, tadi datanya adalah sampel, banyak 30 orang. Yang kedua, rentangan. Rentangan itu R kecil sama dengan nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Itu 84 kurang 22, hasilnya 62. 3, banyak kelas interval. Ini rumus, yaitu K sama dengan 1 plus 3,3 log N. Ini rumus Targes. K sama dengan 1 plus 3,3 log N. N-nya 30. Ini log adanya di kalkulator. Tinggal mencari di kalkulator log N, log 30 kali 3,3 tambah 1. Ketemunya 5,87. Maka dibulatkan menjadi 6. P, panjang kelas interval, yaitu I sama dengan R per K, di mana R-nya adalah 62, K-nya 2. 60 dibagi 6, K-nya 6 up. 60 dibagi 6 hasilnya 10,3. Dibulatkan menjadi 11. Sebetulnya ini nggak boleh. Ini saya bulatkan ke atas tujuannya untuk di sini nomor 5 dengan nomor 6. Di mana pada nomor 5, yaitu ujung bawah kelas interval, ini juga rumus sama nilai terendah dikurangi 1,5. Nilai terendahnya tadi 22 dikurang 1,5. Temunya 20,5 dibulatkan menjadi 21. Ini sebagai ujung bawah kelas intervalnya. Terus yang nomor 6 ujung atas kelas interval, yaitu nilai tertinggi ditambah 1,5. Tadi nilai tertinggi 84 tambah 1,5. Rumus juga ini. Hasilnya 85,5 dibulatkan menjadi 86. Ini yang digunakan sebagai ujung atas kelas interval. Jadi 6-nya ini banyak kelas interval merupakan kelompok. Panjang kelas interval itu panjang kelasnya. Nah, kita lihat di sini setelah terjadi langkah-langkah tersebut, kita lihat nih untuk tabel distribusi frekuensi absolut dan relatifnya. Nah, di sini kita lihat ketahuan tuh ujung bawah kelas interval 21 yang tadi sesuai. Ujung kelas intervalnya 86, maaf, sesuai juga. Panjang kelas interval itu 11 dari 21 sampai 31 ada 11. Banyak kelas interval adalah merupakan kelompok, ada 6 tuh sesuai dengan yang tadi. Maka di sini kelompok pertama kita sebut 21 sampai 31. Kelompok kedua 32 sampai 42. Kelompok ketiga 43 sampai 53. Kelompok keempat 54 sampai 64. Kelompok 65 merupakan kelompok 5 sampai 65 sampai 75 dan kelompok 6 76 sampai 86. Nah, di sini ada yang disebut dengan tanda kelas. Nanti ada yang disebut dengan batas kelas. Tanda kelas di sini kita bedakan antara tanda kelas dengan batas kelas. Kita lihat di sini perbedaannya. Tanda kelas itu sama dengan 21 tambah 31 dibagi 2. Nah, ini sama dengan 26. Ini yang disebut dengan tanda kelas atau disebut juga nilai tengah. Sedangkan batas kelas itu sama dengan 31 tambah 32 dibagi 2. Itu sama dengan 31,5. Ini bedanya antara tanda kelas dengan batas kelas. Jadi kalau tanda kelas itu diambilnya dari 21 tambah 31, itu tanda kelas atau nilai tengah. Sedangkan batas kelas adalah 31 tambah 32, ngambilnya ke atas miring atau ke bawah. Nah, kalau posisi 21 berarti ngambilnya ke atas, yaitu 20 tambah 21 dibagi 2. Dan seterusnya ke bawah. Terus FA itu frekuensi absolut. Ini ada 2, ada 5, ada 6, ada 8, ada 6, ada 3. Dari mana? Dari mahasiswa yang mendapatkan nilai
21 sampai 31 ada 2 orang. Mahasiswa yang mendapatkan nilai 32 sampai 42 ada 5 orang. Kita cek di angka yang tadi akan ketemunya seperti ini. Maka di sini jumlah dari FA harus 30 karena kita mengambil sampelnya ada 30. Tapi kalau sampelnya 40 ya harus 40, sampelnya 20 ya 20. Karena kebetulan di atas tadi kita mengambil sampel 30 maka otomatis harus 30. Nah, frekuensi relatif itu caranya adalah kita lihat di sini frekuensi relatif yang nomor 2 atau yang FA-nya 2. Maka FR itu sama dengan 2 dibagi 30 kali 100. Nah, ini FR-nya sama dengan 6,67. Begitu juga yang ke bawah, yaitu 5 dibagi 30 kali 100. Itu sama dengan 16,67. Sampai ke bawah, maka di sini hasil akhirnya adalah harus 100. Itu antara FR, tanda kelas, batas kelas, seperti itu caranya, cara menghitungnya. Makanya jangan sampai kalian salah dalam membedakan antara batas kelas dengan tanda kelas. Kita lanjut. Tabel distribusi frekuensi kumulatif, ada yang disebut dengan kurang dari dan ada yang disebut lebih dari. Kita lihat, kalau kurang dari 21, tadi untuk yang nilai yang kurang dari 21 tidak ada, maka angkanya harus 0. Kurang dari 32 ada 2 orang tadi, yaitu 21 sampai 31 ada 2 orang, kita ambil 2. Kurang dari 43 tinggal menambahkan 5, yaitu 2 tambah 5, sama dengan 7. Kurang dari 54 tinggal nambahkan 6, 7 tambah 6, 13, dan seterusnya ke bawah, di sini harus 30. Frekuensi kumulatif pun sama caranya seperti yang frekuensi relatif tadi, yaitu 2 dibagi 30 kali 100. 7 dibagi 30 kali 100, maka di sini harus temunya 100, di sini angka 0. Nah, yang lebih dari 21 atau lebih, kita lihat ada 30 orang, karena kita menggunakan sampel 30. 32 atau lebih tinggal kurangi 2, yaitu 28. 43 atau lebih tinggal kurangi 5, yaitu 23, dan seterusnya. Maka angka di bawah sini harus 0, karena posisi yang lebih dari 87 tidak ada. Begitupun yang ini, yang F-kum-nya. Sama seperti tadi cara menghitungnya. Angka di atas harus 100 dan angka di bawah harus 0. Kita lanjut. Maka tabel distribusi frekuensinya adalah, ini salah satu tabel distribusi frekuensi. Sebetulnya tabel distribusi frekuensi itu banyak. Ini saya ambil yang paling sederhana. Di mana posisi kelompok nilainya adalah 21 sampai 31, 32 sampai 42, dan seterusnya. Sampai 76 sampai 86. Tanda kelas tadi 26, 37, 48, 59, 70, 81. FI-nya sama dengan FA. Nah, FI, XI-nya adalah, kita lihat FI-nya 2. XI-nya 26. Berarti FI kali tanda kelas atau nilai tengah. 2 kali 26, 52. 5 kali 37, 185. 6 kali 48, 288. Dan seterusnya ke bawah. Maka kita jumlahkan, FI harus 30 karena 30 sampel yang kita gunakan. FI, XI-nya 1660. Nilai inilah yang kita gunakan untuk menghitung median atau min-nya. Maka di sini menghitung nilai dari min atau rata-rata atau rata adalah rumusnya yang tadi, yaitu sigma atau X rata-rata sama dengan sigma FI XI per sigma FI. 1660 bagi 30, temunya 55,3. Di mana FI-nya tadi diketahui 30, F1 X1-nya atau FI X1-nya adalah 1660. Mediannya adalah MD sama dengan B plus P setengah N min F besar per F kecil. B-nya tadi adalah batas bawah, ketemunya di angka 8 itu 53,5. Panjang kelasnya 11. Setengah N itu setengah kali 30, berarti 15. Angka 15 adanya di frekuensi 8. Maka frekuensi sebelum kelas mediannya adalah 2 tambah 5 tambah 6, 13. Maka ketemunya 53,5 plus 11 kali setengah kali 30 min 13 per 8. Ketemunya 56,25. Median ini sama dengan kuartil 2. Modus yaitu MO sama dengan B plus P, B1 per B1 plus B2. 53,5 plus 11, 2 per 2 per plus 2. Ketemunya 59. Maka
Mencari nilai kuartilnya adalah sebagaimana kita ketahui bahwa PQ1 1/4 N, PQ2 2/4 N, PQ3 3/4 N. Nah, ketemunya untuk Q1 43,41, Q2 56,25, Q3-nya 67,25. Cara mencarinya sama dengan yang tadi. Maka nilai variannya kita harus membuat tabelnya. Tadi tabel sudah terbentuk di FI, XI, tinggal menambahkan. Yaitu tabel keempat, XI min X rata-rata. Tabel kelima, XI min X rata-rata dikuadratkan. Tabel keenamnya, FI, XI min X rata-rata dikuadratkan. Dari mana ini angka minus 29,3? Kita lihat di sini, XI min X rata-rata. XI-nya adalah 26, X rata-ratanya 55,3, maka 26 dikurangi 55,3, itu hasilnya minus 29,3. 37 dikurangi 55,3, ketemunya minus 18,3. 48 dikurangi 55,3, ketemunya minus 7,3. Dan seterusnya sampai yang 81 kurangi 55,3, ketemunya 25,7. Nah, untuk mencari XI min X rata-rata dikuadratkan, tinggal kita ambil saja. Minus 29,3 kali minus 29,3, itu akan ketemu 858,49. Yang kedua, minus 18,3 kali minus 18,3, ketemunya 334,89. Ambil sampai yang terakhir 25,7 kali 25,7, ketemunya 660,49. Tabel yang terakhir, FI, XI min X rata-rata dikuadratkan adalah, kita lihat di sini. XI min X rata-rata dikuadratkan 858,49. FI-nya 2, tinggal kalikan 2. Berarti 2 kali 858,49, ketemunya 1717. 5 kali 334,89, ketemu 1674,5. Dan yang terakhir, kita lihat sampai yang terakhir, yaitu 3 kali 660,49, ketemunya 1981,5. Maka kita jumlahkan nih, sigma FI XI min X rata-rata dikuadratkan, kita jumlahkan 1717 tambah 1674,5 tambah 319,74 tambah 109,52 tambah 1296,5 tambah 1981,5, maka ketemunya adalah 7098,7. Ini yang kita gunakan untuk mencari nilai varian dan nilai simpangan baku atau standar deviasi. Setelah ini terbentuk, kita coba mencari variannya dan simpangan baku atau standar deviasi. Varian sesuai dengan rumus yang tadi adalah alfa kuadrat sama dengan sigma F1, sigma FI XI min X rata-rata dikuadratkan per N min 1. N-nya tadi 30, maka 7098 yang ada di tabel tadi, 7098,7 dibagi 30 min 1, itu hasilnya 244,78. Inilah variannya. Maka standar deviasi atau simpangan bakunya tinggal mengakarkan saja dari varian tersebut. Berarti alfa sama dengan akar varian 244,78, ketemunya 15,65. Demikianlah cara membuat tabel distribusi frekuensi dan cara menghitungnya. Mudah-mudahan bermanfaat buat mahasiswa sehingga ada pembelajaran bagaimana cara menghitung dan cara membuat tabel distribusi frekuensi pada statistik deskriptif. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.